Annyeonghaseyo. Nah, ketemu lagi sama channel aku. Dan kali ini aku sengaja sih pakai kaos Trenggalek, karena kebetulan aku emang asal dari Trenggalek, yaitu salah satu kabupaten di Jawa Timur. Nah, tapi untuk video kali ini aku nggak akan membahas tentang tempat asal aku, tapi aku akan membahas tentang berapa sih biaya aku proses dulu untuk kerja ke Korea Selatan. Nah, jadi aku dulu proses ke Korea Selatan melalui program G2G, yaitu program kerjasama antara pemerintah Korea dan Indonesia. Nah, di program G2G itu ada dua kategori teman-teman untuk Indonesia, yaitu fishing sama manufaktur. Nah, aku ambil job manufaktur. Untuk job manufaktur sendiri sih ada dua kategori untuk mencapai ke Korea ya teman-teman. Pertama adalah proses mandiri, yang kedua adalah ikut LPK. Nah, kebetulan aku ikut LPK teman-teman. Nah, untuk proses mandiri sendiri pernah sih ada di webnya BNP 2 TKI, karena dulu masih namanya BNP 2 TKI. Itu dijelasin mungkin sekitaran 17 juta ya kalau proses mandiri. Tapi untuk kebanyakan teman-teman di Korea Selatan itu melalui proses yang ikut LPK. Nah, untuk teman-teman yang proses ikut LPK ini, kisaran biayanya pasti berbeda-beda. Setiap orang, setiap LPK pasti biayanya berbeda. Nah, seperti aku sampai ke sini, sampai aku kerja di sini tuh aku pernah hitung sih biaya aku proses awal belajar di LPK sampai uang saku aku 1 bulan di Korea itu aku pernah hitung itu 25 juta. Itu masih terbilang murah teman-teman, karena aku punya teman, aku punya cerita, aku punya teman aku itu ada yang habis 50 juta, 60 juta. Nah, kenapa kok bisa begitu? Jadi jawabannya itu ada di LPK teman-teman. Nah, alhamdulillah aku dulu itu dapat LPK yang amanah. Kenapa bisa dibilang amanah? Karena setelah nyampe ke sini, setelah prelim itu aku sharing kan sama teman-teman. Karena kebetulan di sekitaran Trenggalek, Tulungagung itu LPK atau lembaga pelatihan bahasa Korea itu banyak banget teman-teman. Nah, setelah itu kan aku sharing-sharing sama teman-teman beda LPK. Ternyata kok banyak, ada yang sampai 50, ada yang sampai 60. Padahal aku nyampe 25. Nah, di situ aku baru nyadar, LPK aku itu ternyata emang amanah teman-teman. Karena sebelumnya bisa dikatakan aku ragu ya. Maaf Pak, untuk pembina aku, maaf Pak, aku dulu sempat ragu Pak. Karena begini teman-teman, di LPK aku itu untuk biaya proses belajar itu terbilang cukup mahal untuk daerah sekitar Trenggalek Tulungagung lah. Karena biayanya itu 4 juta teman-teman. Padahal di lain LPK itu cuma 2,5 juta, ada yang 2 juta. Aku dulu pernah ingin nggak jadi masuk, nggak jadi ikut di LPK itu, karena aku pikir kok mahal. Padahal temen aku ada yang ngomong, di LPK aku cuma 2 juta gitu. Cuma aku dapat omongan sama alumni dari LPK aku yang udah di sini, kebetulan dia teman dari kakak aku. Terus dia ngomongin, iya di LPK itu emang biaya sekolahnya mahal, cuma setelah kamu lulus kamu akan tahu bedanya sama LPK lain, gitu teman-teman. Terus aku disuruh masuk aja di situ. Nah, terus aku masuk di situ. Alhamdulillah aku lulus. Setelah lulus baru aku tahu ternyata perbedaannya ada di situ teman-teman. Jadi perbedaannya itu ada di bisa dibilang uang terima kasih lah. Karena di LPK itu biasanya ada yang namanya uang terima kasih atau apalah itu. Jadi di LPK aku itu alhamdulillah amannya gimana? Semua proses itu fair teman-teman. Mulai dari sending data sampai penerbangan ke Korea itu alhamdulillah LPK aku tuh fair teman-teman. Nah, aku juga punya cerita sih tentang sending data. Jadi aku punya temen beda LPK, terus dia cerita katanya sending data itu tuh dimintai 2 juta. Itu gak masuk akal sumpah.
Karena sharing data itu ya, wah untuk teman-teman yang belum tahu, nah setelah kita lulus, kita punya sertifikat, kita punya paspor, terus kita punya medical check up, kita tuh diwajibkan untuk sharing data, yaitu kita kirim lamaran kerja berupa file ke Korea. Nanti kita akan dipilih sama sajang atau bos melalui file tersebut. Nah, untuk sharing data tersebut itu biaya gratis teman-teman. Kita hanya perlu software berupa laptop atau mungkin HP, kemudian paket internet data. Itu doang udah cukup teman-teman. Jadi di LPK itu tuh cuma nyedain software sama sama data, kemudian data untuk yang dikirim, terus kita disuruh sending sendiri. Terus kalau kayak gitu ya seperti aku dulu di teman-teman itu gratis teman-teman, gak ada biaya yang nyampe 2 juta, nggak masuk akal. Jadi biaya aku sekolah dulu 4 juta itu udah termasuk sama sending, udah termasuk sama data-data disiapin dari LPK itu udah lengkap 4 juta itu. Jadi gak ada biaya yang di luar itu loh. Jadi aku dulu nurut sama kata-kata senior aku dulu, udah bener sih, udah bener banget. Nah jadi untuk biaya ke Korea itu sebenarnya nggak terlalu mahal sih. Sekarang kita pikir ya, dulu aku proses buat paspor di Kediri itu di Gelora, bukan Gelora sih, itu apa, di Stadion Brawijaya kan. Kita lurus terus ada Kodim kan, Kodim kita belok kanan jalan itu ada imigrasi kelas A 3 Kediri. Nah aku dulu buat di situ itu cuma habis 355.000 teman-teman. Jadi jangan kalian anggap biaya pembuatan paspor itu mahal atau dipersulit. Jadi enggak ya. Kalau kita misal syarat udah lengkap ya, seperti dibutuhkan paspor itu seperti surat kelulusan EPS Topik, kemudian surat izin dari kepolisian kalau nggak salah, SKCK atau apa ya, lupa aku. Nah itu prosesnya mudah teman, kita nggak dipersulit, sumpah nggak dipersulit sama sekali. Kita juga di situ dilayani dengan baik. Cuma untuk jadinya 3 hari, udah nggak lama kok, 3 hari juga udah jadi. Jadi sebenarnya seperti itu teman-teman, banyak mungkin permainan di LPK. Jadi biaya ke Korea Selatan itu sebenarnya nggak mahal, cuma memang mungkin setiap orang akan berbeda-beda. Nah aku juga punya cerita sih. Setelah semuanya udah lulus kan, biasanya kita kalau udah dapat kontrak kerja atau SLC, kita akan preliminary di Jakarta. Nah untuk LPK yang mungkin bisa dikatakan kurang baik itu, setelah lulus biasanya mereka itu mengambil ijazah atau sertifikat EPS Topik. Nah setelah mendapatkan SLC kan ke Jakarta atau ke Ciracas itu harus membawa itu sertifikat kelulusan EPS Topik. Nah ada LPK nakal yang biasanya kamu boleh ambil ini sertifikat kamu ke Jakarta, cuma kamu harus menebus uang sekian. Itu ada teman-teman, itu ada cerita dari teman itu seperti itu ada. Makanya mulai tahun 2018 kalau nggak salah ya, itu setiap kelulusan itu kalau nggak salah itu sertifikat kelulusan EPS Topik itu bisa dicetak ulang-ulang sesuai ID EPS Topik kita. Jadi nggak ada permainan lagi LPK yang memanfaatkan tentang sertifikat EPS Topik. Cuma aku nggak tahu pasti sih emang udah diterapin atau belum, nggak tahu. Cuma kalau aku dulu masih ngambil di Surabaya, masih ngambil di BP3 TKI Surabaya. Nah setelah itu aku ambil, ya udah LPK aku nggak ada yang ini sertifikat aku tahan dulu atau gimana, nggak. Ya itu udah rezeki kamu, udah kamu ambil. Seperti kita bikin SKCK itu nggak mahal teman-teman. Terus kita medical check up di daerah itu berapa ya dulu aku, nggak mahal sih, cuma mungkin berapa ya, 100-an mungkin. Kalau terus kita medical check up di Ciracas itu, di Ciracas kalau nggak salah 300-an. Terus biaya
apply tiket, apply visa dulu ya, apply visa berapa ya dulu, mungkin 500 ya, lupa aku. Terus biaya tiket ke Korea itu sekitar 5 juta kalau nggak salah. Nah jadi biaya ke Korea itu sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal banget, cuma mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan karena mungkin mikirnya kita di sini nanti kerja dapatnya banyak, cuma kan kita nggak ngertinya gimana. Kita mungkin di Jakarta masih lolos ya, tapi kita nggak tahu sih di sini di imigrasi kita bisa lolos apa enggak. Terus setelah imigrasi lolos mungkin di kita di apa kita di karantina di Korea, kita bisa lolos medical apa enggak. Karena aku dulu punya cerita sih, aku dulu medical sama orang Timur Leste dan kebetulan dia ada flag, gak tahu sih kok nyampe bisa lolos ke sini. Nah takutnya seperti itu teman-teman, kita misal di Indo udah diambil banyak, kemudian di sini masih terkena masalah di imigrasi atau enggak di medikalnya, kita otomatis kita akan dideport lagi ke Indonesia. Jadi mungkin persepsi persepsi dari LPK yang alah nanti mungkin gajinya banyak di Korea, itu kasihan kalau misal mendapatkan hal-hal yang seperti itu teman-teman. Karena nggak dipungkiri juga ya, aku dulu punya teman, terus dia LPK-nya istilahnya kurang baik gitu loh. Terus dia sampai jual kendaraannya, bukan jual sih, dia sampai gadein kendaraannya gitu loh. Jadi kasihan banget sih, padahal itu udah istilahnya sertifikat itu udah rezekinya, cuma dia harus nebus sertifikatnya itu dengan cara dia gadein uang, kan nggak sepantasnya gitu loh. Nah alhamdulillah aku dapat LPK yang baik ya. Mungkin cerita ini bisa sedikit menambah wawasan untuk teman-teman, karena sebenarnya ke Korea itu emang nggak semahal yang dipikirin orang-orang. Aku 20 juta itu bisa ke sini, aku 5 juta itu uang saku. 1 bulan aku di sini aku nukar sekitar 500 ribuan untuk biaya 1 bulan aku hidup di Korea. Nah jadi nggak banyak nih, cuma 20 juta aku kesini, sumpah. Nggak boleh pindah cerita ini, sumpah. Malah kalau kita proses mandiri itu cuma nggak nyampe sih 20 juta, mungkin 17 juta udah nyampe ya. Mungkin untuk cerita aku mungkin cukup seperti ini, barangkali bisa memotivasi teman-teman untuk lebih hati-hati memilih LPK. Nah untuk teman-teman mungkin kali ini udah video seperti ini dulu. Kalian misal ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar, dan aku minta untuk subscribe, like postingan ini biar akunya makin semangat untuk bikin karya di Korea. Nah terima kasih, wassalamualaikum.